Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para guru, para asatid, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridhonya sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah dalam urusan perjuangannya. Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini saya tidak bedah buku terlebih dahulu dalam rangka mengiringi saudara-saudara kita yang sedang memenuhi panggilan Allah berhaji pada tahun ini. Maka seperti di tempat yang lain, maka pagi hari ini pula saya ingin membawakan satu tema inspirasi haji dengan judul Ya Allah, izinkan aku memenuhi panggilanmu. Mengapa judulnya kemudian Ya Allah, izinkan aku memenuhi panggilanmu? Karena ada salah kaprah di masyarakat bahwa seakan-akan ketika kita belum berangkat haji karena kita belum dipanggil. Maka banyak kan orang tanya, Pak, kenapa belum berangkat haji, belum ada panggilan? Padahal sungguh kita sudah dipanggil. Ini harus kita luruskan terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat panggilan Allah kepada kita di surat Al-Hajj, surat 22, ayatnya 27. Allah berfirman, wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kalau lihat kalimat bahasa Arabnya wa'adzin, azan. Adzan adalah memanggil. Tadi sebelum subuh kita ada panggilan adzan, kemudian kita datang. Demikian pula ini azannya haji. Siapa yang disuruh memanggil? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk berhaji. Maka apa kata Ibrahim saat itu? Wahai Allah, bagaimana suara saya sampai kepada seluruh manusia? Nah, kalau adzan kita kan masing-masing masjid, lingkungannya gitu kan. Lingkungan Al-Ikhlas ada, di sana ada Masjid Al-Muhajirin, ada masjid apa misalkan Al-Mutakin dan sebagainya. Nah, ini muadzinnya satu, Nabiullah alaihissalam Ibrahim memanggil. Maka Nabiullah Ibrahim bertanya, wahai Allah, bagaimana suara saya, panggilan saya sampai kepada seluruh manusia? Allah menjawab, tugasmu adzan, mungkin bahasa kita ya, tugasmu memanggil, maka nanti saya yang akan menyampaikan seruan itu kepada seluruh manusia. Dan alhamdulillah kita sekarang mendengar seruan itu melalui ayat ini. Nah, terhadap panggilan ini maka ada 4 kondisi yang harus kita pahami. Pertama, mereka yang mendengar, tergerak, tapi belum diberi kemampuan. Ini adalah kebanyakan dari manusia, mendengar, tergerak, tapi belum mampu. Nah, bagaimana rumusnya nanti setelah ini kita terangkan agar Allah mampukan kita untuk bisa segera berhaji atau berumroh. Nah, kita lihat. Yang kedua adalah mereka mendengar, mampu, tapi tidak kunjung tergerak hatinya, sambil mengatakan belum ada panggilan. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang mendengar, tergerak, mampu, tapi ada aral. Jadi udah berapa banyak, udah lunas, bahkan sudah masuk asrama, bahkan sudah sampai di Madinah, tapi nggak jadi wukuf di Arafah. Nah, kenapa? Ini ya.
Dan yang keempat, ini tentu yang kita idamkan adalah mendengar, tergerak, mampu, dan tidak ada aral. Jadi ini materi insya Allah bisa diambil manfaatnya kita yang sudah berangkat haji, bisa juga orang yang belum berangkat haji, bisa juga yang tahun ini mau berangkat haji dan belum berangkat, mungkin kalau terakhir misalkan. Ini semua bisa diambil, ya. Baik, kita akan memulai dari yang pertama. Ketika Allah sudah menyuruh adzan Ibrahim, seruannya sudah sampai kepada kita, lalu sebagian kita mendengar, tergerak, tapi belum diberi kemampuan. Bagaimana caranya? Caranya adalah agar mudah memenuhi panggilan Allah, rumusnya ada dua saja sebetulnya, memantaskan diri dan segera buka tabungan haji ataupun umroh. Nah, memantaskan diri dengan apa? Faktornya ada 4. Pertama, bukti bahwa kita memantaskan diri, bahwa kita pantas dimampukan oleh Allah adalah dengan sungguh-sungguh memohon, banyak berdoa. Maka kalimahnya bukan Allah memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa saja yang diizinkan untuk memenuhi panggilannya. Saya ulang lagi, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa saja yang diizinkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya, gitu ya. Maka rumusnya dipakai, siapa saja yang ingin memenuhi panggilannya, bukan ingin dipanggil, sudah dipanggil kita, ingin agar kita diizinkan memenuhi panggilannya. Pertama adalah sungguh-sungguh mohon, banyak berdoa. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada satu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Artinya segala sesuatu awali dengan doa. Baik urusan haji, urusan umroh, urusan ekonomi, urusan apa, orang sering lupa. Termasuk ketika kita diuji sakit, kita sering ketika diuji langsung pikirannya ke dokter, ke mana ya. Yang terpenting fokusnya dirubah, Allah dulu. Nah, bukti bahwa kita itu fokusnya Allah, medianya adalah doa, berdoa. Ya, doanya seperti apa? Banyak, seperti yang sering dibacakan oleh para guru kita, yang pendek saja, yang hari ini yang betul-betul menginginkan itu harus hafal ya. Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron. Ayo bersama-sama. Allahumma ja'alna hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron. Ya Allah, jadikan saya menjadi haji yang mabrur dan umroh yang diterima. Nah, seringkali banyak orang ditanya, Pak, apakah Bapak ingin berangkat haji atau umroh? Ingin sekali gitu ya. Tadi sholat subuh, apakah ba'da subuh tadi berdoa untuk bisa umroh dan haji? Tidak. Bagaimana? Artinya kita belum memantaskan diri, belum merengek kepada Allah. Saya ingin gambarkan tentang memantaskan diri, contoh ini berulang-ulang agar mudah dipahami. Kalau bapak punya 2 anak laki-laki, misalkan abang sama adiknya, sebut saja, abangnya bilang sama bapak, ayah tolong belikan sepeda. Sekali saja ngomong, tapi setelah itu nggak pernah ngomong lagi, nggak pernah menunjukkan bahwa dia ingin dibelikan sepeda. Lalu adiknya bilang, dedek bilang, ayah tolong dedek belikan sepeda yang warna merah ayah, seperti teman dedek di sebelah gitu kan. Nah, ambil HP browsing yang seperti ini ya. Kemudian apa lagi, kalau ada sepeda yang dia inginkan lewat, buka itu tuh ya sepedanya gitu. Nanti jalan lagi ngelihat toko sepeda, tuh ya di sini ada toko yang jual sepeda yang dede inginkan. Terus begitu. Suatu hari sore pulang kakinya lecet, bajunya kotor. Kenapa dek sore-sore begini habis ngaji kaki sampai lecet? Terus kemudian baju kotor. Baru latihan sepeda ya, pinjam punya teman ngaji misalkan. Saya tanya, ya kalau abangnya sekali minta nggak ada tanda-tanda apa serius, sementara adiknya memantaskan diri dengan latihan pinjam punya temennya, ngambil contoh yang konkret banget, bentuk sepedanya seperti ini, tambah lagi dia biasanya kalau dikasih uang saku kasih 5.000 habis hari itu pulang masih ada 2.000, kenapa nggak dihabisin nak? Yang 2.000 untuk nabung ya untuk beli sepeda misalkan begitu kan. Terus yang nggak biasanya rajin sholat, yang biasa habis makan piringnya taruh aja, sekarang habis makan piringnya dicuci dan sebagainya, ngambil hati kita. Coba secara logika, mana yang pertama kali dibelikan sepeda oleh bapak kalau uang kita terbatas? Adiknya. Kenapa?
adiknya telah memantaskan diri. Memantaskan, pantas dibelikan. Kalau dibelikan pasti nggak sia-sia. Sama kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merengek ingin berangkat tapi berdoa saja enggak. Coba, kenapa? Ada salah mindset. Karena kita tenang-tenang saja, toh nanti dipanggil sama Allah. Padahal ada caranya. Bukan Allah memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa saja yang diizinkan untuk memenuhi panggilannya. Maka tidak heran kan, antara bos dengan supirnya, yang berangkat haji supirnya dulu, gitu ya. Iya, ini kisah nyata. Jadi bosnya dapat hadiah, kemudian dia merasa belum pantas haji, maka dipanggil supirnya, ini saya dapat hadiah haji, kamu yang berangkat, kamu udah lebih soleh. Nah, berangkat dia. Nah, ini bukti bahwa bukan Allah memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan siapa saja yang diizinkan untuk memenuhi panggilannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, doa adalah sebab yang paling kuat untuk mencegah dari perkara yang dibenci dan menghasilkan sesuatu yang dicari. Nah, sebab yang paling kuat itu adalah doa dalam hal apa saja. Ya, doa. Ini perlu menjadi perenungan buat kita semua. Insya Allah yang hadir di sini, yang sungguh-sungguh ingin berangkat, yang dipikirkan fokusnya Allah. Biar Allah memampukan kita. Caranya gimana? Memantaskan diri. Rumus pertama memantaskan diri adalah sungguh-sungguh memohon. Kapan dibacanya doa? Ya sebanyak mungkin setiap sholat, di sujud terakhir atau sebelum tahiyat akhir sebelum salam, di sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah. Seperti dedek tadi merengeknya kayak gitulah. Semakin rengekannya kuat, insya Allah semakin mudah bagi Allah untuk memampukan kita. Nah, bagi yang udah haji gimana? Rengekannya dirubah dong. Kita jangan senang udah haji sendirian, kan ingin juga punya pahala haji berlipat-lipat. Berdoa untuk bisa menghajikan orang lain, bisa mengumrohkan orang lain. Itu rumusnya. Jadi benar-benar kita mabrur lah ya. Mabrur itu bisa memberi kedamaian kepada orang lain, memberi makan orang lain dan sebagainya. Oke. Kemudian rumus yang kedua, benar-benar menginginkannya. Kalau tadi memohon, ini sudah mohon, inginnya benar-benar. Cara gimana? Saya membuat formulasi benar-benar menginginkan dengan cara LDR. Lihat, dengar, rasakan. Dede tadi bagaimana cara menunjukkan rasa inginnya kepada ayahnya? Ya, yang seperti ini ya sepedanya. Kalau ada sepeda yang dia ingin, itu ya seperti itu ya. Ada toko yang jual, nah di sini yang jualan itu, dia lihat betul-betul tuh, melihat dia, ya. Kalau kebetulan sepedanya mungkin ada bunyinya gitu, teng teng teng, nah kayak gitu ya, ting ting kalau gitu bisa kan gitu kan. Kalau mobil kan bisa, yang bapak ingin mobil, bapak betul melihat mobilnya mereknya ini, kemudian apalagi berapa harganya, warnanya. Mungkin bapak datang ke showroom, dibuka baunya kayak apa, bapak mungkin nyoba dan sebagainya. Itu namanya lihat, dengar, rasakan. Ya, saya akan ngasih gambaran kayak apa suasana haji misalkan tahun ini misalkan ya, bapak lihat suasananya misalnya seperti ini, bapak rasakan, melihat ya, wah insya Allah ya, orang tawaf sebegitu banyaknya. Insya Allah tahun depan saya ada di situ tuh, bersama keluarga saya ada di situ. Lihat suasana, masya Allah, sebanyak itu masa saya nggak ada sih? Insya Allah ya Allah izinkan tahun depan saya ada di situ bersama anak dan istri saya. Itu melihat. Jadi lihat, ada orang mau berangkat, mengiringi, melihat perpisahan dengan kita. Ketika dia naik bis, ketika dadah kepada kita, bayangkan tahun depan saya diantar teman-teman tuh kayak gitu, seperti itu, diantar keluarga, gitu ya. Ini harus diprogram, Pak. Ya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya semakin bapak melihat banyak, semakin ini suasana orang-orang mau berangkat ke Masjidil Haram kayak apa gitu. Waduh masya Allah ya, pagi-pagi mungkin bawa anak, membawa keluarga, orang ya mau ke Masjidil Haram seperti ini. Mungkin cari lagi biar makin pengen gitu. Misalkan suasana lagi pulangnya misalkan dari Masjidil Haram seperti apa, masya Allah ya, udah santai. Kalau berangkat buru-buru kan, pulang santai tuh mau ke hotel sambil lihat pemandangan kanan kiri dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan kita sedang apa? Lihat, merasakan. Atau mungkin ibu-ibu yang suka belanja, nah pulang dari masjid, nah begini lihat itu ya, mampir ke sini, padahal sih nggak beli juga.
itu suasana yang menyenangkan gitu, bersama anak, keluarga, yang dibeli juga hal yang remeh-temeh misalkan, hanya beli sekedar oleh-oleh dan sebagainya. Suasana-suasana seperti ini membuat ada hidup dalam hati kita. Saya ingin seperti itu. Nah, seperti anak tadi gitu ya. Oh, mau beli minyak wangi lah, mau beli emas lah, mau beli apa, tapi jangan sering-sering. Nah, bisa hajinya lupa gitu ya. Ini gambaran. Ini namanya lihat, dengar, rasakan. Nah, kalau dengarnya kayak apa? Kayaknya saya tidak dengar suaranya apa sampai di sana apa tidak. Misalkan suara ini yang Bapak bisa dengar ya. Gemuruh orang bertalbiyah. Kedengaran enggak? Talbiyah. Masya Allah. Suara itu didengarkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masya Allah, menggetarkan kita. Itu namanya LDR, lihat, dengar, rasakan. Nah, zaman dulu saya belum bisa, waktu selesai jatuh 2004, saya belum punya teknologi kayak sekarang, mudah ngelihat YouTube saat itu kan, belum seperti sekarang mudahnya. Caranya bagaimana membuat LDR saya ngambil foto-foto. Saya ingat waktu ambil koran Republika, zaman itu masih ada. Pas ada pemberangkatan haji, banyak foto, saya gunting, saya tempel di buku saya. Masih ada bukunya Pak sekarang Pak. Gambar itu, gambar orang tua saya seakan-akan lagi berangkat haji, terus gambar saya dan keluarga ditempel semua. Ya. Dan setelah itu saya menggambarkan beberapa orang ya diberangkatkan umroh, dibayangkan ini anak yatim, umroh dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, saya mau nyebutnya buku itu dream book, buku impian. Ya isinya sama, LDR, lihat, dengar, rasakan. Karena waktu itu kan nggak semudah sekarang. Sekarang mudah sekali bikin itu. Jadi ada semacam. Dan alhamdulillah saya tidak pernah membayangkan dalam sebuah perjalanan hidup saya, suatu hari saya lagi lewat Pak, lagi lewat di jalan, ada orang panggil saya, ibu-ibu, Pak Rahmat ya? Betul Bu. Bapak mau diajak ziarah sama suami saya, dia bilang gitu kan. Oh ya alhamdulillah. Ya saya biasa aja, saya pikir ziarah ke Wali Songo apa gimana, bayangan saya masih belum sampai ke situ. Tahu-tahu pagi-paginya saya ditelepon oleh suaminya, kemudian nanya, Pak Ustadz sudah punya, Pak Rahmat sudah punya paspor belum? Loh, paspor kemana Pak? Loh, Bapak, Ibu nggak bilang Bapak mau diajak ziarah? Oh ziarah, dia ziarah ke Mekah maksudnya. Masya Allah, langsung hari itu. Dan begitu sampai dengan sana, suasana luar biasa, saya nggak pernah ngebayangin sebelumnya itu, benar-benar. Ya, kemudian saya manfaatkan doa sampai di sana. Begitu saya tawaf dan sebagainya di depan Bulu Tajam, di Makom Ibrahim, di Bukit Soha Marwah, saya mohon agar tahun berikutnya saya bisa ke sini, diizinkan untuk dipanggil saya, anak istri saya, orang tua saya, dan alhamdulillah dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah tercapai dengan semuanya, kecuali orang bapak saya karena udah daftar tinggal berangkat tetapi ajal mendahulunya. Artinya itu yang disebut aral. Bapak saya sudah lunas, sudah tinggal berangkat, tapi Allah lebih cinta. Ya sudah. Tapi insya Allah pahalanya mudah-mudahan sudah sampai karena dia sudah sungguh-sungguh niat. Itu gambarannya. Ya baik. Silakan kalau yang mau mempraktekkan ini kan buat Allah terserah kita. Sungguh-sungguh minta enggak, Allah mau murah, mau pengasih. Nah kembali kepada kita. Kalau kita mengatakan teori, ya enggak apa-apa. Ini hanya menyampaikan sebuah konsep orang yang ingin. Gitu dan Allah udah berulang kali menyampaikan, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah doamu dan sebagainya. Oke, LDR sudah sungguh-sungguh memohon, benar-benar menginginkannya, bercita-cita, banyak melakukan amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh. Begini Pak, untuk apa haji dan umroh? Ingin punya pahala dong, pahala haji dan umroh. Kabar baiknya, kalaupun kita nggak sempat berangkat haji dan umroh, kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh tanpa harus berangkat ke Mekah kalau dengan kondisi kita belum diizinkan. Nah ini bukti menunjukkan ingin banget, sampai-sampai sebelum berangkat sudah dapat pahalanya. Apa amalan itu yang istimewa? Yang pertama sholat sunnah isyraq. Ya, Rasul SAW menyampaikan, man shollal ghodata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatul asyamsu thumma sholla ra'atini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin tammatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain dia menetap di masjid kayak kita sekarang ini,
untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Bayangin Pak. Makanya saya mengajak diri saya dan bapak-bapak yang saya hormati, habis sholat kajian ini jangan langsung pulang. Sholat syuruk dulu, sholat isyraq 2 rakaat, baru. Walaupun nggak ada kajian, kalau yang benar-benar menginginkannya, kita program kita duduk di masjid habis sholat subuh. Ya kalau nggak bisa tiap hari, mungkin sepekan sekali, sepekan 2 kali, ya tergantung keinginan kita, sejauh mana kita ingin. Ini ada kisah yang saya tampilkan di gambar itu, seorang mohon maaf, orangnya soleh tapi kondisi ekonominya miskin, rumahnya gubuk gitu ya. Tapi dia selalu bilang sama anaknya, ayah insya Allah akan berangkat haji. Anaknya bilang, bagaimana ayah, makan aja susah gitu kan. Ya insya Allah lah ayah berangkat haji. Satu hari Allah kirim caranya, ada serombongan anak muda nerbangkan drone di bukit sana, itu harga mahal sekali ya, nama orang-orang kaya, hobinya nggak kira-kira ya, di Turki. Kemudian dia terbangkan, qadarullah di dalam perjalanan itu drone yang mahal itu dibuat oleh Allah ngadat, jatuh drone-nya, jatuh ke lembah dekat rumah bapak tadi yang minta ingin berangkat haji itu. Diambil sama dia, kok kayak pesawat terbang kata dia. Ini pasti yang punya nyari ini barang bagus kelihatannya. Disimpan. Beberapa waktu kemudian turun rombongan anak muda nyari-nyari. Dipanggil bukannya dia, sini. Kamu pasti nyari ini ya? Ini punya kamu kan? Oh iya betul, senang sekali anak muda tadi. Maka itu harganya mahal ratusan juta. Maka drone-nya diambil, kemudian anak muda itu mengeluarkan uang banyak. Bapaknya nggak mau, cuma bilang apa? Nah ini punya kamu, masa saya ngambil uang? Ini punya kamu, ambil saja. Tetapi kalau Ananda punya yang begini yang besar, yang muat banyak, saya boleh numpang untuk ke Mekah naik haji. Artinya kalau kamu punya pesawatnya seperti ini yang gede, saya mau numpang. Seloroh saja, belum tentu serius. Saya boleh numpang nak ke tanah suci gitu kan untuk haji gitu. Nah rupanya karena dia anak muda, anak zaman sekarang medsosan lah gitu ya. Anak zaman sekarang kan sesuatu dibuat cerita, sehingga dibuat cerita. Ada anak orang soleh sekali begini begitu, kemudian diviralkan. Dan apa yang menarik? Sampailah kepada Erdogan. Erdogan melihat berita ini, langsung suruh stafnya dicari orang itu dengan fasilitas negara. Tahun itu juga dia berangkat haji. Ini gambarnya. Pertanyaan saya, apakah sulit bagi Allah memberangkatkan seorang untuk berangkat haji? Tidak. Allah punya cara dengan segala skenarionya. Ya, ini yang menurut saya penting sekali kita memantaskan diri. Ya, tetangga saya menceritakan ada seorang supir pingsan. Kenapa? Bosnya di direktur sebuah perusahaan besar, ya, dia mendapat hadiah dari kantornya. Dia ngerasa begitu dapat hadiah haji, nggak pantas. Kemudian dipanggil supirnya, Mas, kamu punya KTP nggak? Punya zaman dulu yang masih gampang haji. Kemudian punya KTP, ini setor haji, kamu atas pakai KTP kamu, setor dan sebagainya. Sudah balik lagi, sudah Pak, sudah setor. Ya, kamu persiapan ya, kamu berangkat haji. Saya berangkat haji, lah itu setor atas nama kamu. Pingsan langsung dia Pak. Karena begini nggak mungkin, masa saya berangkat haji? Iya, kamu berangkat haji, terangkan, karena saya nggak pantas. Nah, supir ini ternyata memang pantas untuk diberangkatkan. Di rumah itu, kalau Ramadan pulang ngantar bosnya itu masih sore, suruh buka di situ. Nanti dia yang imamin tarawih keluarganya. Gitu, mungkin keluarganya nggak ke masjid, dia imamin sama dia. Jadi memang menunjukkan dia pantas betul untuk berangkat. Subhanallah. Itulah Bapak Ibu. Jadi menurut saya ya tergantung keseriusan kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh menginginkan. Nah, dari kisah inspirasi ini saya kemudian bukan mencoba ya, saya ingin bolehlah saya mengamalkan, toh nggak ada ruginya sholat isyraq gitu kan, yang banyak gitu, niatnya karena Allah, tapi sambil berdoa di tengah itu. Ya suatu hari bulan September 2022 yang lalu, anak saya yang di Mesir itu telepon, ayah, Yaya dijenguk dong. Kapan? Ya Februari lah kurang lebih gitu kan, karena tahu kan nggak mungkin mendadak. Oke, kalau bisa ngajak mama, terus kakak, terus dede. Lah ini rombongan nak. Iya dong, masa jenguk sendirian kan, jadi ketemunya bareng. Masya Allah Ta'ala, yang suruh menjenguk ke Mesir gitu kan, rombongan. Tapi bismillah ya nak, ayah coba program gitu. Terus setelah itu saya rapat keluarga. Mulai hari itu bulan September, masih ingat 2002, saya izin kepada keluarga kalau saya ke musola
nggak usah dulu, biasanya kan habis sholat subuh saya jalan. Hari itu tunggu sampai saya selesai suruh. Udah saya duduk terus nggak putus, kecuali ada kajian di sini kan berarti saya di sini, atau ke tempat lain Sabtu Ahad atau Senin kan saya keluar. Kalau nggak keluar berarti saya di musola saya. Alhamdulillah itu September mulai awal itu Oktober, November, Desember alhamdulillah melalui sebuah asbab saya menterapi keluar anak yang qadarullah, dia orang sangat mampu, posisinya juga bagus. Dititipi anak kelas 2 SMA di sekolah bagus, itu ujiannya dia nggak bisa konsentrasi. Jadi 10 menit jalan, nanti duduk jalan lagi. Di sekolah juga gitu, nggak bisa, memang begitu. Udah di terapi, psikolog macam-macam, belum jodoh lah. Nah nggak tahu gimana ayahnya memanggil saya, menceritakan anak saya begini Pak Ustadz. Terus tolong di terapi Pak. Saya sih nggak ahli terapi Pak, tapi coba aja kajian dengan saya. Saya kesana, disiapkan alatnya bagus, kemudian saya berdoa malamnya, terus ajak ngobrol, cerita macam-macam lah. Anak SMA kan udah mudah diajak bicara. Dengan izin Allah anak itu pas saya kajian 3 jam nggak bergerak. Kalau nggak di stop itu karena waktu jam 9 sampai jam 12 terus, tapi kan hari duhur, saya harus jamaah di situ bersama-sama. Nah, menangislah keluarganya Bapak Ibu. Ada neneknya, ada orang tuanya, ya nangis. Betul nggak ini? Betul nggak ini anak nggak 3 jam nggak bergerak? Ya masuk nggak bergerak tuh nggak jalan-jalan di situ aja, selonjor apa gitu. Terus masuk terusin Pak Ustadz gitu kan. Nah setelah itu dicoba lagi besoknya lagi. Jangan-jangan kesihir Pak Ustadz ini. Besok lagi saya datang lagi. Ternyata betul anak itu sekarang bisa konsentrasi. Saking senangnya mungkin ya, saya tidak tahu. Ayahnya manggil saya satu malam, bukan manggil lah, dia mau ke rumah saya basa-basinya, tapi saya bilang nggak enak lah datangan orang secara posisi dia lebih tinggi dan saya lebih banyak nganggurnya daripada dia. Saya aja Pak ke sana. Saya pikir mau diskusi tentang anaknya. Betul, bungkusnya saya disambut anaknya, ngobrol panjang. Sudah malam bilang bapaknya, "Nak, sudah cukup ya." Ayah sekarang bilang, "Oh ya, udah." Baru dia diizinkan pergi tidur. Bapaknya bilang sama ibunya, "Bun, ambil buat Pak Ustadz." Saya pikir sekedar buah atau kue gitu. Nggak taunya ngambil sebuah amplop, langsung, "Pak, ini alhamdulillah ada dolar sejumlah sekian." Masya Allah Ta'ala. Saya buka, benar-benar langsung saya foto. Terus, "Pak, boleh nggak ini untuk nah, hadiah untuk Bapak? Kalau untuk umroh alhamdulillah." Saya selalu rencana untuk umroh bersama keluarga plus Mesir. Jadi umroh langsung ke Mesir karena anak saya bisa dibujuk. Begitu udah saya hitung, saya foto, saya dimasukkan ke grup keluarga. Anak saya yang di Bogor, saya itu yang ambil S2 di IPB bilang, "Ya dicek ya, ini asli tidak, masa orang ngasih dolar banyak banget kayak gitu." Karena nggak yakin itu. Dan alhamdulillah benar, begitu dihitung ternyata kurang, hanya cukup 4 atau berapa orang. Besoknya lagi neneknya anak tadi transfer. Masya Allah Ta'ala. Saya nggak ngomong nggak apa. Mungkin maksudnya nambahin atau gimana. Neneknya nggak ada hubungannya itu. Masya Allah Ta'ala. Artinya apa saya menyampaikan? Ini dalam rangka fa'amma binikmatika rabbika fahadits. Saya ingin menyampaikan bentuk kabar gembira buat saya yang tidak, sebelumnya nggak mungkin saya bisa umroh berenam langsung ke Mesir sambil ngantar anak saya, tapi Allah takdirkan bisa. Nah salah satu yang saya kerjakan program itu betul-betul konsisten saya. Dalam waktu berapa bulannya, 5 bulan itu saya benar-benar nggak tinggalkan. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan sampai berangkat itu saya nggak betul-betul, kalau nggak kondisi yang luar biasa, pokoknya paksa saya duduk di situ. Ini hanya apakah pasti seperti itu? Ya kalaupun tidak kan udah dapat pahala haji dan umroh. Apa ruginya sekarang? Kita beribadah mohon kepada Allah, nggak lebih. Selebihnya adalah tawakal. Jadi jangan nggak usah maksa-maksa diri seakan-akan harus. Kebetulan saya segitu ya alhamdulillah. Ini hanya sebuah, saya terinspirasi dari kisah yang di Turki tadi dengan izin Allah. Allah alam bisawab. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Ya, ini contoh, mengabdi 32 tahun cleaning service naik haji. Ada juga saya baca di Medan tukang bunga keliling naik haji. Banyak kisah yang tidak diterima kepala kita. Tapi itulah karena Allah sudah memanggil kita. Tinggal Allah mengizinkan tidak. Mungkin berbagai cara. Ya, kalau kita mimpi untuk bisa mengumrohkan, insya Allah dikasih jalan untuk bisa mengumrohkan. Kalau sungguh-sungguh, begitu murahnya Allah. Baik. Nah, selain itu apa? Nah, seperti ini ikut taklim. Ini juga pahalanya sama. Apa lihat tuh? Man hoda ilal masjid la yuridu ila ayata'allama khairan ayu alamahu. Barang siapa yang pergi ke masjid
Tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dengan sempurna. Pergi ke masjid taklim, ibu-ibu taklim, insya Allah pahala sama. Nah, berarti apa? Orang rajin taklim, orang yang rajin sholat, insya Allah dia telah memantaskan diri karena dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan pahala haji umroh. Mudah-mudahan Allah buka jalan mudah kita benar-benar haji dan umroh dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu mempelajari fadilah, keutamanya nanti di akhir saya akan kasih tahu sedikit. Dan setelah itu apa? Segera buka tabungan haji atau umroh. Kalau udah punya uang kan setor, ya kita setor mungkin belum cukup 25 juta. Buka tabungan. Tabungan berapa sih sekarang? 500.000 insya Allah ya. Kalau nggak ada perubahan mungkin 1 juta, saya tidak tahu. Udah lama nggak buka tabungan. Tapi sekitar itu, setelah buka tabungan bilang aja ke bank syariah gitu, saya akan buka tabungan haji, maka dikasih isi formulir. Maka setor yang pertama sekitar 500 atau 1 juta, saya tidak tahu, tapi nggak lebih dari itulah. Selebihnya apa? Tiap bulan kita semampu kita menunjukkan apa di hadapan Allah? Saya sungguh-sungguh ingin dimampukan. Sudah, itu tugas ikhtiar kita. Nah, kembali lagi saya juga dalam rangka fa'ama bi ni'matika rabbika fahdis. Ketika itu ujian, biasanya kalau ulang tahun istri saya selalu memberikan surprise lah, hadiah apalah, kue lah, apa macam. Hari itu nggak ada yang bisa diberikan, tapi saya ingin dalam kondisi susah, dia ditagih utang, dia yang maju, seringkali digedor-gedor rumahnya, dia juga pasang badan, nggak tega banget saya. Nah, akhirnya saya punya ide, saya punya uang 1 juta, dipaksa-paksa, saya bilang, sayang, saya ngasih hadiah kamu sekarang berangkat haji. Jangan bercanda lah ya, enggak, kita buka tabungan. Saya berangkat ke bank waktu belum BSI, namanya BSM. Di Cakung sana. Datang, saya singkat cerita, kami berdua buka atas nama saya dan istri saya untuk nabung haji. Itu bulan Oktober. November saya diingatkan istri saya, ya udah setor belum? Belum ada uang. November belum ada uang. Desember, Januari udah nggak ditanya lagi. Jadi artinya nyetor sekali 500.000 berdua 1 juta, tidak ditambah lagi tuh. Sampai lama gitu kan. Ada mungkin setahun. Nah, dalam suatu perjalanan musim haji begini saya ngajar seseorang. Nah, Bapak ini waktu itu posisinya direktur utama di Bank BUMN. Nanya saya, Pak Ustadz udah haji belum? Belum Pak, belum dimampukan Allah untuk berangkat. Dipanggil istrinya, Bun, ini Pak Ustadz ternyata belum haji. Ya sudah, daftarin aja. Dia teleponlah ke sekretarinya, direktur BUMN. Ini nih Pak Rahmat dengan istrinya begini. Besok saya proses, akhirnya dengan izin Allah saya berangkat haji atas hadiah dari Bapak tadi. Selesai haji, saya datanginlah bank yang saya membuka tabungan tadi. Pak, saya mau nutup tabungan saya. Agak kaget ya, Bapak gimana nabung sekali belum ditambah mau ditutup? Kapan berangkat hajinya? Dia bilang gitu kan. Alhamdulillah Pak, saya kasih tahu, saya baru pulang haji dari bank lain. Kok bisa? Saya dapat hadiah. Jadi mohon maaf tidak melalui bank ini. Begitulah. Jadi kita kurang lebih ini bagian dari ikhtiar saja. Saya memantaskan diri, buka tabungan, bikin dream book saya sebagainya. Selebihnya Allah Ta'ala. Dan menariknya lagi karena dalam buku dream book itu saya ingin membawa kedua orang tua saya. Ketika saya sebelum berangkat haji itu saya ngaji di tempat lain. Ini ibu-ibu, saya ngajar anaknya, ngobrol juga. Alhamdulillah Bun, saya insya Allah berangkat haji. Oh Alhamdulillah, Pak Ustadz dari mana itu? Dapat hadiah Bun gitu. Oh Alhamdulillah. Terus tanya, kalau orang tua? Belum lah, orang kampung gitu. Boleh minta naruh rekening ibu kalau gitu. Yang orang tua saja berdua dikirim dengan izin Allah. Sekali lagi, jadi saya dan istri dan kedua orang tua saya, empat-empatnya adalah hadiah dari Allah Ta'ala melalui hamba-hamba yang dipilih. Apakah ini mustahil? Bagi saya, ya saya menyampaikan sajalah. Terserah mau dipahami seperti apa, tapi saya niat bahwa saya membuat teori-teori ini, mudah-mudahan ini akan menjadi buku, adalah begitulah cara mencapai apa yang kita inginkan dengan memantaskan diri. Termasuk sekarang ada pesantren dan sebagainya, diawali dari sini, memantaskan diri. Ya, ini silakan yang barangkali yang sungguh-sungguh ini umroh atau haji atau menghajikan atau mengumrohkan orang lain, rumus ini bisa dipakai. Sekali lagi, keberhasilan di mana? Keberhasilan pada keyakinan pada Allah. Bahwa Allah udah manggil kita, terus kita minta kepada Allah merengek, ingin dipantaskan untuk dimampukan. Itu saja lebih. Oke, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka yang mendengar mampu tapi tidak kunjung tergerak. Hati-hati. Apalagi kalau sambil mengatakan, Pak, kenapa belum berangkat haji? Padahal Bapak udah mampu, belum ada panggilan. Insya Allah dosanya 2.
Dosa yang pertama sudah mampu tidak berkunjung bergerak. Yang kedua menafikan seakan-akan dia belum dipanggil, aman lah belum dipanggil nggak berangkat gitu kan. Masya Allah. Coba lihat. Yaqulu azza wajal inna abdan ashahtu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'i sati ta'ti alaihi khamsatu awamin lam yafid ilayya la mahrum. Allah Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesehatan badan, aku telah luaskan penghidupannya, telah lewat padanya 5 tahun, namun dia tidak mendatangiku, yakni melakukan ibadah haji, dia benar-benar dicegah dari kebaikan. Masya Allah, hati-hati Bapak. Yang sudah mampu, uangnya cukup 5 tahun segera daftar. Ya, jangan sampai dicegah dari kebaikan. Dan banyak hadisnya, tapi saya ambil itu saja. Oke. Yang ketiga, terhadap panggilan tadi, mendengar, tergerak, mampu, ada aral. Ini penting buat Bapak Ibu yang insya Allah tahun ini berangkat, ya, atau Bapak sudah ada tahun depan, berarti udah dekat insya Allah, terus berdoa mohon kepada Allah agar dijauhkan dari aral. Ya, ini penting sekali, dijauhkan dari aral. Berapa banyak orang sudah mau berangkat ada aral. Ini saya ngambil berita-berita tahun lalu ya. Gagal haji karena gagal ginjal. Jadi tes pertama kan Bapak yang udah berangkat tahu lah, sebelumnya kan jadi tes, tapi menjelang berangkat kan dites lagi malamnya itu di asrama kan. Yang sebelumnya enggak, begitu di asrama dicek, oh Bapak kayaknya nggak bisa berangkat, kenapa? Gagal ginjal. Enggak apa-apa. Wah, akhirnya keluarga minta, udah kami tanda tangan. Enggak Bapak, enggak, kami resiko. Ya itulah takdir Allah. Besok bis berangkat, dia nangis-nangis tuh dipeluk, mau naik aja ke bis dia. Tetap bisa berangkat, dia nggak ikut berangkat. Ini namanya apa? Aral. Sudah membayar, padahal dia ikhlas, keluarga juga mau tanda tangan, kalau ada apa-apa di sini ya sudah, tapi tetap aja petugas qadar nggak mengizinkan. Melalui asbab itu sudah nggak berangkat. Masya Allah Ta'ala. 22 calon haji Jember gagal berangkat. Puluhan calon haji Kuto tak berangkat. Gagal berangkat haji jamaah calon haji Malu, ya, pulang kampung ya. 180 calon haji jamaah ONH Plus di Makassar gagal berangkat haji. Ini berita tahun lalu. Ada juga saya menerima berita teman mengatakan ada haji apa tuh yang mahal, Furoda. Ya, mahal sekali kan? Wah, ada orang mabuk langsung berangkat kan. Sampai di sana teman-temannya sudah berangkat wukuf di Arafah, dia ketiduran di hotel. Coba. Kau darurat pimpin aja nggak ngabsennya gimana itu sampai terlewat. Ya itulah kalau Allah takdirkan, sibuk masing-masing. Begitu udah ini udah mana sih di hotel ketiduran kecapean katanya. Nah, padahal kalau nggak wukuf di Arafah hajinya sah nggak? Enggak, walaupun udah sampai sana. Ini yang disebut ada aral. Bapak saya tinggal berangkat, ngedrop kondisinya, ya akhirnya meninggal. Ya nggak berangkat juga. Ada juga udah sampai di asrama. Besok mau berangkat, teriak-teriak malam itu Pak, habis latihan itu kan kalau di asrama Bekasi kan ada tempat itu latihan untuk tawaf gitu kan. Dia teriak-teriak di bawah pohon, saya nggak mau haji, mahal haji. Dikira tadi bercanda, nggak taunya ngomongnya terus-terusan. Wah, ngaco di bawah kamar ngomong terus sampai akhirnya dirupiah sama ustadz di situ. Saya nggak mau haji itu mal. Hari panggil keluarganya. Besok bis datang orang lain dia masih teriak-teriak, saya nggak mau haji, haji itu mahal. Berangkat nggak? Enggak, itulah aral. Ya nggak tahu lah sebabnya kenapa. Kesambet kalau orang Jawa bilang bagaimana. Walau alam lah. Yang jelas Bu itulah adanya. Jadi nggak berangkat. Ya, ini artinya apa? Bagi yang sekarang berangkat tetap berdoa. Pokoknya benar-benar lah memohon kepada Allah. Belum berangkat kita, ya sebagainya ya. Oke. Nah, yang keempat ini yang kita rindukan, mendengar, tergerak, mampu dan tidak ada aral. Ini yang tentu kita inginkan. Nah, berbahagialah kepada posisi ini karena apa? Anda menjadi tamu Allah. Posisinya berubah. Tadi kita menunggu dimampukan, sudah dimampukan, diberangkatkan sama Allah, memenuhi panggilannya, kita disebut tamu Allah. Allah hujjaju wal umaru wafdullah. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh disebut tamu-tamu Allah. Nah, Bapak bayangkan, Bapak dipanggil oleh seorang pejabat misalkan,
Dipanggil, kemudian Bapak sampai di sana, pasti Bapaknya, terima kasih Pak, Bapak sudah mengundang saya. Kurang lebih begitu kan? Begitu sampai di sana dijamu. Maka apa yang disampaikan orang-orang yang kemudian memenuhi panggilannya? Nih, Pak coba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Talbiyah. Bapak terjemahkan dengan pelan, Pak. Jangan Bapak melafatkan tapi nggak ngerti maknanya, agar ada getaran dalam hati. Coba maknanya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu bukan karena saya mampu ya Allah. Di luaran sana orang mampu banyak belum memenuhi panggilanmu. Bukan karena saya rajin tahajud ya Allah. Di luaran sana banyak lebih tahajud lebih hebat. Allah belum izinkan memenuhi panggilanmu. Di luaran, bukan karena saya kaya. Di sana banyak orang kaya belum juga memenuhi panggilanmu. Semata-mata karena engkau telah memanggilku. Menangis. Maka talbiyah itu yang paling bagus sendiri-sendiri. Kalau rame-rame jadi di kayak guyon kayak apa? Ya, tapi silakan kalau Bapak. Saya termasuk kepada anak saya pun ketika talbiyah sambil penghayatan. Ya, kalau yang umroh ya berarti setelah selesai udah ngambil ihram mikot ya, naik bis langsung labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Rahmat datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Rahmat datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Terus apalagi kalau kita mendapatkan dengan cara yang spesial. Dengan cara-cara kita menabung lama, dengan cara kita dapat, intinya rasakan betul hari itu. Ini istimewa saya dipanggil. Begitu pula kita mau haji, kita udah pakai ihram dari hotel, berangkat ke Mina, malam itu kan mabit, sebagian langsung ke tenda yang di Arafah. Nah, sampaikan itu. Berapa banyak berangkat naik bis santai saja. Kalaupun dia rame-rame tapi penghayatannya di sini. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan karena apa ini, karena engkau mengizinkan saya. Makanya dikatakan di sini, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, yang dipuji Allah, nikmat, segala kekuasaan milik Allah, milikmu. Saya bagi kekuasaanmu. Ini nikmat darimu, bukan karena begini begitu itu. Jadi menzerokan di situ. Sebelum akhirnya begitu sudah sampai, kalau yang umroh berarti ketemu Ka'bah, kita mau, ya Allah, aku beri panggilanmu bertahun-tahun saya sholat menghadap Ka'bah. Baru hari ini saya melihat rumahmu ya Allah. Sehingga ketika turun tawaf sudah cucuran air mata. Cucuran air mata. Ya, kalau yang mau wukuf sampai di Arafah, ya Allah, ini tempat di mana saya harus berhenti sejenak dalam perjalanan. Arafah berarti berhenti. Ya, jadi kalau wukuf itu ada kata wakof. Wakof itu kalau dalam baca Quran berhenti sejenak, berhenti gitu ya. Wakof dalam hidup kita ada wakofnya di Arafah, gitu, untuk melihat diri perjalanan. Jadi talbiyah itu bukti bahwa saya telah memenuhi panggilanmu dengan rasa. Bukan dengan suara gemuruh yang artinya bukan gemuruh artinya hilang esensi, bukan itu. Di sini talbiyah itu ada di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ini sebagian saudara-saudara kita ada yang salah dari la syarikalah. Padahal yang benar la syarikalah. Oke, kita sekarang udah datang memenuhi panggilan Allah, disebut tamu-tamu Allah. Nah, Anda sungguh istimewa karena Anda terpilih, mendengar, tergerak, mampu, semoga tidak ada aral. Artinya mampu dimampukan tadi. Karena itu siapkan, siap spiritual, ilmunya, fikihnya, siap mentalnya, karena di sana 40 hari kita kondisi yang luar biasa. Kalau yang haji biasa, siap fisik. Perjalanan haji adalah fisik. Bayangin aja, dari Mina jalan ke dari tenda ke lempar jumroh, jangan dikira pendek itu. Belum lagi yang dari hotel, kadang-kadang bis ngantri kita jalan juga ke ke Masjidil Haram. Nah, fisik. Yang terpilih sedikit, terbatas, langka, maka bersyukurlah. Ya, dan menariknya adalah selamat menikmati jamuan Allah. Anda terpilih oleh Allah
kamu diizinkan memenuhi panggilannya, disebut tamu-tamu Allah. Tamu Allah nggak dibiarkan, tamu kita sebagai diundang oleh pejabat dimuliakan, apalagi Allah yang mengundang. Maka Allah menyajikan jamuan untuk tamu-tamunya. Apa jamuan tadi? Yang pertama, diijabah doanya dan diampuni dosanya. Yang kedua, dipenuhi permintaannya. Yang ketiga, diganti biaya hajinya. Yang keempat, dihilangkan kefakiran dan dosanya. Kelima, dilipat gandakan pahala sholatnya. Kemudian haji yang mabrur pahalanya surga. Masya Allah Ta'ala. Ini jamuan yang akan diberikan kepada kita. Saya buka sedikit-sedikit biar sampai, karena ini kan masih sedikit lagi lah. Saya minta izin agar Bapak benar-benar utuh. Yang sudah haji biar ditambah kemabrurannya dan ingin menghajikan orang lain. Yang belum, yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat semua insya Allah Ta'ala. Oke, yang pertama diijabah doanya. Al-hujaju wal umaru afdullah indahu ajabahum wa istaghfaru ghafaru lahum. Rawahu An-Nasa'i. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh disebut tamu-tamu Allah. Apabila mereka berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Apabila mereka minta ampun maka dosanya akan diampuni. Bayangin aja, kalau dia berdoa dijabah. Kalau minta ampun, diampuni. Coba kurang apa Bapak? Nah, di hadis yang lain ditambahkan bahwasanya permintaannya dipenuhi, diganti biaya hajinya. Nih, saya terjemahkan aja. Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta dan Dia mengabulkan semua doa mereka. Kemudian Dia akan mengganti semua harta yang mereka belanjakan. Untuknya 1 dirham menjadi 1.000.000 dirham. Apa yang kurang menarik menurut saya? Kita kalau sampai nggak tergerak untuk segera memantaskan diri, berarti harus cek iman kita. Kita kan berusaha ingin doa kita dikabul, ingin minta dikasih, minta kepada Allah. Masya Allah Ta'ala. Pernah nggak terbayang Bapak ada seorang pejabat mengundang Bapak, begitu datang kepada tamu yang mau ingin barang apa ya yang kami ingini di rumah ini ambil semua. Kalaupun ada, nggak cukup. TV cuma 1, yang 1 ngambil, yang 1 nggak kebagian. Nah, gitu kan? Ada kisah nyata. Seorang, saya lupa negaranya, ketika tawaf, ya ini orang polos banget. Berdoanya 1, fulus. Ditegur sama orang sana. Pak, doa yang lain kenapa? Wah, fulus juga ya. Artinya minta pokoknya uang. Hari ini dikabarkan orang ini menjadi miliarder. Dan dengan itu dia sedekahnya luar biasa. Saking murahnya Allah. Ya kalau saya tidak mengajarkan itu Pak, ya minta ampun. Nanti Bapak terus itu ya terserah Bapak sih. Minta ampun dulu lah, minta diampuni dosanya, ya kan? Diterima amal ibadahnya, kemudian dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, baru rumah tangga yang sakinah, rezeki ya, bebas saja yang 7 putaran kok. Makanya saran saya, ya mungkin Bapak-bapak yang punya travel yang sepakat silakan enggak. Kalau saya lebih nyaman saya berdoa sendiri. Kan boleh rame-rame ya silakan aja. Tapi kalau rame-rame nggak ada penghayatan, ya sudah. Saya ngajarin apa lah? Udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca ayat Quran sedikit, terus kemudian apa lagi? Berdoa. Nah, saya kepada keluarga kalau pas umroh bareng, malam sebelum kita akan melakukan ritual itu, entah itu kita tawaf dan sebagainya atau ke raudhah, saya suruh siapkan proposalmu kepada Allah. Apalagi mau wukuf. Siapkan apa yang akan dimohonkan kepada Allah, biar di sana nggak gagap lagi. Udah jelas, pertama minta ampun, minta ini, mendoakan orang tua dan sebagainya, dan minta ke hajat-hajat kita disiapkan. Banyak sekali di wukuf di Arafah, habis khutbah, ya seharusnya itu berdoa sampai maghrib, banyak ngobrol, banyak bercanda. Saya waktu membawa buku doa 3, kanan kiri saya, Pak baca doa Pak, ini luar biasa. Ayo Bapak mau apa, cari di situ sebagainya. Ini untuk pembekalan. Yang udah haji, ingatkan saudara, keluarga, anak kamu berangkat, siapkan proposal hidupmu dalam tanda petik. Doa ya. Oke. Ini udah diganti, udah dia permintaannya. Apalagi misalkan dihilangkan kefakiran, dilipat gandakan pahala sholat. Kita sama-sama tahu kalau sholat di Masjidil Haram itu satu sholat sana di tempat lain adalah 100.000 ya. Ya bikin matematika sedikit biar kita tertarik. Sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1.000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lainnya. Misalkan Bapak di Indonesia rajin,
Setiap hari sholat 12 rakaat qobliyah ba'diyah misalkan. Setahun Bapak baru 4.320 rakaat. Setahun itu. Di Masjidil Haram Bapak sholat 2 rakaat. Sama dengan di Indonesia 200.000. Kalau 200.000 dikerjakan, jika kita ingin mendapatkan pahala 200.000 seperti di Masjidil Haram, maka kita harus sholat 200.000 dibagi yang 1 tahun 4.320 sama dengan 46 tahun 3 bulan 16 hari. Sholat di Masjidil Haram 10 menit di Indonesia berapa? 46 tahun. Apa iya selama sana cuma sehari 2 rakaat? Males banget. Ya minimal 10 lah. Nah kalau 10 gimana? Ya dihitung aja 10 sholat di Masjidil Haram sebenarnya 1 juta tempat lain. Kalau dikerjakan di Indonesia 1 juta itu kalau sehari tadi 12 rakaat adalah setahunnya 4.320, maka kurang lebih kalau kita ingin dapat pahala 1 juta seperti di sana 1 juta dibagi 4.320 sama dengan 231 tahun. Ya. Padahal di Masjidil Haram dikerjakan 1 jam. Paling lama itu 10 rakaat 1 jam. Di sana 1 jam, di sini berapa tahun? 230 tahun. Nah, kalau di Masjidil Haram Bapak 10 hari sholat begitu, berarti di sana di sini harus berapa? 2 juta tahun. Bayangin aja. Tapi jangan salah paham, begitu pulang haji malah sholat. Kenapa? Pahala sudah banyak. Nggak gitu maksudnya. Nanti sholat kaprah lagi, saya nyampein begini pulangnya pada malas-malas sholat. Kenapa? Wow, berjuta-juta punya saya gitu. Nggak gitu maknanya. Artinya ada peluang untuk mendulang ini. Dan ingat, jaga pahalamu. Banyak imam-imam Masjidil Haram nyindir orang Indonesia. Orang lain tawaf begini, kayak siaran langsung. Lagi sholat ya sampai berdoa membelakangi Ka'bah di foto. Sayang, kalau baru pertama datang jauhkan HP. Udah nikmati saja ibadah sudah. Biar apa? Pahala kita aman. Gitu ya untuk pelajaran. Dan tentu pahala yang utama adalah haji yang mabrur. Di sini katakan ya bahwasanya ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada bala bagi pelakunya melainkan surga. Dan yang perlu diketahui, kita senang nih dengan balasannya, tapi ingat, jamuan Allah, ini jamuannya tadi, doa dikabul, permintaan dikasih, tetapi jamuan Allah tergantung bekal dan protokoler yang diikuti. Jadi jamuan Allah, walaupun semua orang haji sama, beda-beda mendapatkannya. Apa yang membedakan antara satu dan yang lain? Bekal yang dibawa dan protokoler yang diikuti. Bekalnya apa? Yang dibawa ini, bekal yang dibawa. Pertama, bekal takwa. Fatajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ya. Berbekalah sebagai bekal takwa. Kedua, ilmu. Banyak orang tawaf, sibuk megang-megang kain Ka'bah, padahal nggak ada sunahnya. Ya, bisa-bisa batal karena bau wangi kan gitu kan. Lagi tawaf, ada orang lihat masuk ke Hijr Ismail, ikut masuk, padahal enggak. Kita nggak boleh masuk. Seperti itu gambarnya. Maka perlu ilmu. Ikhlas, ittiba. Ya, ini diantara yang harus ya. Kemudian apa lagi? Protokolernya. Protokolernya sebenarnya simpel, Pak. Kalau kita lihat di sini, ya, ini lihat 6 hari lah cuma haji itu. Makanya yang haji yang ifrad itu penduduk-penduduk sana itu cuma 6 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Misalkan tanggal 8 Bapak pakai ihram berangkat ke Mina untuk mabit, paginya udah sampai di tanggal 9-nya masuk ke Arafah ya. Kalau sekarang langsung biasanya tanggal 8 berangkat langsung nginep di Arafah, sudah di tenda Arafah karena padat kan itu kan. Besok jam 12 sudah sholat duhur sama asar jamaah, kemudian apa? Habis khutbah berdoalah di Arafah. Malamnya, malam ke-9 kita ke Musdalifah, mabit sebentar, gitu kan? Terus ngambil batu, balik ke Mina. Besok tanggal 10-nya kita sudah lempar Jumrah Aqobah. Ya, tanggal 10. Kemudian kita mungkin kalau kita bayangkan tamatu berarti kena dam karena kita udah pakai ihram, dilepas lagi baru ihram lagi. Jadi antara ihram untuk umroh lepas, kemudian besok ihram untuk haji, makanya kena dam. Dari tanggal 10 potong dam ya, kemudian kita tahalul. Kemudian apa? Langsung ke bagi sebagian orang tawaf ifadah, tawaf yang wajib, sa'i. Sudah itu segitu doang. Besok lagi tanggal 11-nya kita di Mina, dari Mina berangkat lempar jumroh ya 12. Kalau yang
nafar awal berarti 12 langsung sebelum matahari terbit tenggelam, tinggalkan Mina, selesai. Bagi yang nafar tsani berarti sampai tanggal 13. Pendek, Pak. Jadi nggak usah heran kalau ada pejabat, oh baru berangkat kemarin udah pulang haji. Iya, kan Bapak yang kelas biasa 40 hari, Pak. Nyampe gitu kan. Ya, tapi ya rugi amat kalau sampai ke sana cuma haji nggak umroh, nggak kemudian ziarah. Ini gambarannya. Bapak Ibu, saya di sini ada videonya tapi saya pikir next aja dibuka karena waktu. Saya pikir cukup ya karena hari ini sengaja saya mengiringilah teman-teman yang berangkat haji dan umroh. Kita doakan semua semoga mereka hari diberangkatkan Allah, dimudahkan urusannya ya, diterima amal ibadahnya dan pulang dalam keadaan sehat serta membawa haji yang mabrur. Buat kita semua yang belum berangkat semoga segera diberangkatkan. Izinkan saya berdoa, Bapak aminkan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa amalan solehan makbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi syudur akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Ya Allah, izinkan seluruh jamaah yang hadir di sini ya Allah, bagi mereka yang sudah haji dan umroh tambahkan kemabrurannya dan izinkan untuk bisa mengumrohkan dan menghajikan sesamanya. Bagi mereka saudara-saudara kita jamaah Masjid Al-Ikhlas ini yang belum berangkat dari umroh, kiranya Engkau segera memberangkatkan kami semua ya Allah dan menjadikan kami orang yang mendapatkan haji dan umroh yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa qudus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadron. Alhamdulillah. Pak Haji, terima kasih. Makasih Pak Haji. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Pak Haji, makasih. Selesai dilaksanakan sholat subuh, baik dari pelajaran sekolah daripada dia, bisa sampai di kita. Mungkin Pak kita bisa sampaikan, kita yang berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, makasih. Terima kasih. Mengiringi yang mau berangkat, biar nggak lupa. Udah ada yang berangkat, ada yang belum. Apa udah berangkat semua?